Muzamil Amin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, aku mau ajak kalian semua melihat langsung sebuah proses yang sangat menarik dan jarang terekspos, yaitu cara penyulingan minyak nilam. Pasti banyak dari kalian yang penasaran, kan? Bagaimana si daun-daun hijau ini bisa berubah jadi minyak esensial yang wangi dan punya banyak manfaat? Yuk, kita bongkar rahasianya. Sebelum kita mulai prosesnya, kenalan dulu yuk sama si primadona kita ini. Nilam. Tanaman ini bukan cuma cantik, tapi daunnya mengandung minyak atsiri yang bernilai tinggi. Loh, minyak nilam ini terkenal banget di industri parfum, kosmetik, bahkan aromaterapi karena wanginya yang khas dan tahan lama. Nah, bagaimana cara mendapatkan minyaknya? Jawabannya ada di proses penyulingan. Oke, untuk menyuling nilam, kita butuh beberapa alat penting yaitu 1. Ketal penyulingan. Ini adalah panci raksasa tempat daun nilam akan dipanaskan. Kedua, kondensor. Fungsinya untuk mendinginkan uap air dan minyak jati cairan lagi. Bentuknya seperti pipa spiral. Ketiga, pemisah minyak air dekanter. Alat ini yang akan memisahkan minyak nilam dari air sulingan. Keempat, sumber panas. Bisa pakai kompor besar, tungku kayu bakar, atau bola. Langkah pertama yang paling penting adalah persiapan bahan baku. Daun nilam yang sudah dipanen biasanya akan dilayukan sebentar, lalu dirajang atau dipotong kecil-kecil. Ini penting banget supaya proses penguapan minyaknya lebih efisien. Setelah itu, daun nilam yang sudah siap ini kita masukkan ke dalam ketel penyulingan. Setelah daun nilam masuk, ketel akan dipanaskan. Panas dari uap air ini akan menembus sel-sel daun nilam dan membawa keluar molekul-molekul minyak atsiri. Uap air yang membawa minyak ini kemudian akan naik ke atas menuju kondensor. Nah, disinilah keajaiban berikutnya terjadi. Uap panas dari ketel tadi akan melewati kondensor yang dialiri air dingin. Perbedaan suhu ini membuat uap berubah kembali menjadi cairan. Jadi, uap air dan minyak yang tadinya gas, sekarang sudah jadi cair lagi. Cairan hasil kondensasi ini kemudian dialirkan ke pemisah minyak air atau dekanter. Karena minyak nilam lebih ringan dari air, minyak akan mengambang di bagian atas, sedangkan air akan berada di bawah. Dengan hati-hati, kita bisa memisahkan minyak nilam murni dari air sulingan. Dan inilah hasilnya, minyak nilam murni yang sudah terpisah dari air. Minyak ini biasanya berwarna kuning kecoklatan dan punya aroma yang kuat dan khas. Setelah ini, minyak akan melalui proses penyaringan dan pengemasan. Lalu, apa sih gunanya minyak nilam ini? Banyak sekali. Teman-teman, minyak nilam dikenal punya manfaat untuk menenangkan pikiran, membantu mengurangi stres, bahkan sering digunakan dalam produk perawatan kulit karena sifat antiinflamasinya. Makanya, tak heran kalau minyak ini jadi incaran banyak industri. Nah, itu dia tadi proses lengkap penyulingan minyak nilam. Seru banget, kan? Melihat bagaimana daun-daun ini bisa menghasilkan sesuatu yang begitu berharga. Semoga vlog ini bisa menambah wawasan kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan seputar nilam atau proses penyulingan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.